Kabupaten Banjar, tanah di mana budaya dan kehidupan berjalin erat. Sungai yang mengalir membawa kisah masa lalu, sementara masyarakatnya menjaga warisan dengan sepenuh hati. Budaya di sini bukan sekadar tradisi, tetapi juga identitas dan jati diri. Dahulu, cerita diwariskan dari mulut ke mulut. Hikayat, syair, dan kisah rakyat menjadi bagian dari pendidikan. Namun, zaman terus berubah. Kini, kita dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga agar warisan ini tetap hidup? Panting bukan sekadar musik, tetapi juga kisah yang diceritakan lewat nada. Dari alunan petikan senar, sejarah, dan kebijaksanaan leluhur disampaikan. Inilah cara orang Banjar berbicara melalui seni, menjaga jati diri dalam setiap irama. Setiap tradisi yang dijaga adalah cerminan nilai yang diwariskan. Tanpa literasi, banyak yang berharga bisa hilang. Dengan membaca dan mencatat, kita menjaga agar budaya tetap hidup dan tak sekadar menjadi kenangan. Pada buku yang aku baca kali ini berisi beragam puisi, salah satunya tentang sasirangan. Puisi ini menggambarkan kain sasirangan sebagai warisan budaya yang kaya akan makna spiritual dan keseharian masyarakat Kalimantan Selatan. Melalui simbol alam, tradisi, dan leluhur, puisi ini menekankan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam kehidupan. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis. Literasi adalah memahami dunia, berpikir kritis, dan menciptakan gagasan baru. Namun, tantangan masih ada. Indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan agar setiap orang memiliki akses dan kebiasaan membaca. Masih banyak sekali anak yang belum terbiasa membaca. Masih banyak potensi yang belum tergali. Literasi bukan hanya tentang membaca kata-kata, tetapi juga memahami makna di baliknya. Anak-anak yang gemar membaca akan tumbuh dengan wawasan yang lebih luas, pola pikir kritis, dan imajinasi yang lebih berkembang. Anak-anak yang dibacakan cerita sejak kecil akan tumbuh dengan imajinasi dan pemikiran kritis yang lebih kuat. Kini, teknologi membawa tantangan sekaligus peluang. Lewat media digital, anak-anak Banjar bisa mengenal budaya mereka dengan cara yang lebih modern. Bisa melalui vlog, seperti syair, hikayat, dan cerita rakyat menjadi bagian dari pendidikan. Namun zaman terus berubah. Kita dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana cara menjaga agar warisan kita tetap hidup? Selain itu, ada juga podcast dan platform digital lainnya bisa menjadi jembatan antara literasi dan budaya. Oh, gitu. Jadi pasti harus hati-hati banget nih buat kita. Jangan mentang-mentang dapat internet gratis terus kamu langsung kayak mau tukerin itu semua dengan data-data informasi yang kamu punya. Karena aset zaman sekarang yang paling mahal itu adalah data. Menganyam purun adalah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Daun purun yang tumbuh di rawa-rawa diubah menjadi tikar dan kerajinan tangan yang sangat indah. Ini bukan hanya tentang keterampilan, tetapi juga tentang ketekunan dan ketelitian. Setiap helai yang disusun, setiap simpul yang diperkuat adalah bukti bagaimana budaya diajarkan melalui proses dan pengalaman. Tapi budaya saja tidak cukup. Generasi muda harus memiliki keterampilan untuk memahami dan menafsirkan dunia di sekitarnya. Itulah mengapa literasi menjadi sangat penting. Tapi sekarang itu nggak sih? Yang menunggu keputusan sakral. Seru, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Ya Allah, sayangilah ibu kami sebagaimana beliau menyayangi kami.
Ketika budaya bertemu dengan literasi, lahirlah inovasi. Seorang kreator muda yang membuat konten edukasi tentang sejarah Banjar, seorang pemuda yang menulis ulang cerita rakyat untuk generasi berikutnya, seorang guru yang mengajarkan aksara Arab Melayu di kelas. Mereka semua adalah penjaga warisan kita. Literasi dan budaya bukan dua hal yang berbeda. Keduanya harus beriringan bersama. Budaya kita, literasi kita, masa depan kita.